Pemerintah Kabupaten Blora menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2024 di Gedung PPSDM Migas Cepu. Dalam Musrenbang RKPD ini diikuti oleh Forkopimda, Sekda, TP2D, seluruh kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, ormas, partai politik, organisasi wanita, difabel, akademisi, pelajar hingga lembaga swadaya masyarakat. Bupati Blora Arif Rohman dalam paparannya menekankan bahwa program pembangunan di 2024 nanti masih akan fokus untuk melanjutkan bidang infrastruktur. Terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Blora, Bupati melaporkan bahwa dari pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan jalan-jalan utama. Bapak Ibu sekalian, proses perencanaan saat ini telah memasuki tahapan musrenbang tingkat kabupaten. Artinya usulan perencanaan sudah pada tahap penentuan prioritas usulan yang akan mengerucut menjadi usulan prioritas. Usulan kegiatan prioritas ini harus betul-betul mendukung visi dan misi Kabupaten Blora dan dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Tujuan musrenbang RKPD tahun 2024 adalah untuk membahas rancangan RKPD tahun 2024 bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memberi masukan dan penyempurnaan. Kami menekankan tadi sesuai dengan harapan dari pokok pikiran dari DPRD bahwa infrastruktur akan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan tahun 2024 mendatang. Di samping juga pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi daerah lewat ekonomi kerakyatan, UMKM dan ekonomi kreatif lainnya, termasuk penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat membuka akses masyarakat dalam mendistribusikan hasil-hasil pertanian. Ini sejalan juga dengan masukan dari DPRD tadi, yaitu soal pertanian dan peternakan, dan juga sehingga nilai jualnya menjadi lebih kompetitif dan dapat bersaing, serta membuka akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pendidikan. Dan juga disinggung soal fasilitas pembangunan sarana ibadah, pendidikan, dan yang lainnya. Terkait pembiayaan infrastruktur jalan, perlu kami laporkan, alhamdulillah kemarin hasil dari koordinasi dengan Kementerian PU Pusat, dan kemarin ketika Bapak Presiden hadir saya laporkan juga ke beliau dan juga Pak Gubernur juga. Semoga tahun ini kita akan ada tambahan terkait dengan infrastruktur melalui impres pembangunan jalan dari pemerintah pusat, yaitu ada beberapa ruas jalan provinsi ini dari ruas namanya jalannya Purwodadi Wirosari Blora 1. Ini hampir 120 miliar. Kemudian ini berarti nyambung nanti dari Bunduran Ngawen sampai Blora, total 240 miliar. Termasuk nanti yang dari Ngawen arah Japah, Todanan juga ditangani tahun ini. Getas perbatasan Randu Datuk Getas kita kemarin kemungkinan nanti sekitar 76 miliar. Getas perbatasan Awi kemungkinan sekitar 20 miliar. Peting Sumber ini selesai nanti tahun ini dari impres nanti hampir sekitar 7 miliar. Temulu Sumber ini kemungkinan sekitar 23 miliar. Ulu Lata ini kemungkinan sekitar 26 miliar. Kemudian dari Cepu sampai Randu Datuk ini ruasnya Singget Gerobokan Duplang ini hampir sekitar 60 miliar. Semoga saja nanti bisa realisasi di tahun ini. Ini alhamdulillah cukup besar ya. Kita akan terus kawal agar dari sisi infrastruktur ini bisa selesai. Kemudian beberapa ruas yang lain yang menjadi concern publik seperti Cabak sampai arah Lebur ya, arah Lebok, ini nanti kita usulkan di provinsi. Duplang Bunduran, sisanya nanti juga kita usulkan ke provinsi. Dan beberapa ruas utama yang lain
kita insya Allah akan selesaikan. Target kami sampai akhir periode, kalau kemarin kita hampir 400 miliar ya, dengan jalan yang dibangun hampir 160 km, kemudian nanti bisa tuntas di anggaran 2023 dan 2024. Sementara itu, perwakilan Bapeda Provinsi yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi atas kinerja Pemkab Blora dalam upaya di berbagai bidang. Kepada pemerintah Kabupaten Blora dalam menyusun RKPD tahun 2024 agar memperhatikan yang pertama, perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil atau outcome, dan berbasis resiko atau risk-based planning dengan pendekatan manifollow program dan program follow result. Inovasi dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan serta mendukung sinergi program prioritas strategis nasional, provinsi, wilayah pengembangan Jepudi Banglor dan kabupaten kota. Yang kedua, sinergitas upaya penghapusan kemiskinan ekstrim, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, implementasi satu data Indonesia, dan kondusivitas daerah atau kondusivitas wilayah. Tiga, proses perencanaan agar dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan atau pentahelix approach, termasuk diantaranya keterwakilan partai politik, kelompok peduli lingkungan, serta kelompok rentan seperti kelompok perempuan, anak, disabilitas, dan lansia. 4. Pembangunan kewilayahan dengan mengedepankan riset dan pengembangan dalam proses perencanaan pembangunan sesuai potensi yang dimiliki Kabupaten Blora melalui pendekatan inovasi dan teknologi. Usai dibuka, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dari sejumlah peserta yang ditujukan kepada Bupati dan DPRD Blora. Tim Liputan melaporkan.